Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatri Handayani, NIM 200309611. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur ekstrinsik. Pengertian unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik karya sastra adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Unsur ekstrinsik karya sastra bisa kita ibaratkan dengan pembangunan suatu rumah. Unsur ekstrinsik bukanlah bahan untuk membangun rumah, seperti batu bata atau yang lainnya. Unsur ekstrinsik lebih mengarah pada kondisi sosial dan budaya pembangunan rumah sehingga mempengaruhi model sebuah rumah. Jadi dapat ditegaskan bahwa unsur ekstrinsik karya sastra lebih mengarah pada kondisi sosial dan budaya dari pengarang sehingga mempengaruhi penciptaan sebuah karya sastra. Pengertian unsur ekstrinsik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Welk dan Warren tahun 1956. Unsur ekstrinsik merupakan keadaan subjektivitas pengarang tentang sikap, keyakinan, serta pandangan hidup yang menjadi latar belakang terlahirnya sebuah karya fiksi. Bisa dikatakan kalau unsur biografi pengarang dapat menentukan ciri karya yang dihasilkan. Yang kedua, menurut Nurkianto tahun 2009. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar sebuah karya fiksi yang berpengaruh terhadap lahirnya karya tetapi tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain adalah keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang kesemuanya itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Unsur berikutnya adalah psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra, pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni yang lain, dan sebagainya. Unsur-unsur ekstrinsik karya sastra. 1. Unsur ekstrinsik latar belakang pengarang. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah karya sastra. Latar belakang pengarang bisa meliputi pemahaman terhadap sejarah hidup dan juga sejarah hasil karangan-karangan sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri dari A. Biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang. Biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seseorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga. Teks biografi disusun oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. B. Kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita. Faktor ini akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Misalnya, jika mereka sedang sedih atau gembira, mereka akan membuat suatu cerita sedih atau gembira pula. C. Aliran sastra. Seorang penulis pasti akan mengikuti aliran sastra tertentu. Ini sangat mempengaruhi terhadap gaya penulisan yang dipakai penulis dalam menciptakan sebuah karya. Aliran sastra merupakan pantun yang diyakini oleh seorang penulis dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda antara penulis satu dengan penulis yang lain. 2. Unsur ekstrinsik latar belakang masyarakat. Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pembentukan sebuah karya sastra adalah unsur kondisi masyarakat dan lingkungan penulis. Kondisi masyarakat secara sosiologi dan lingkungan secara antropologi. Dinamika sosial serta kondisi lingkungan pada saat karya tersebut dibuat adalah unsur yang sangat berpengaruh bagi pengarang. Pengaruh kondisi latar belakang masyarakat sangatlah besar terhadap terbentuknya sebuah karya sastra.
Pemahaman itu bisa berupa pengkajian A. Ideologi suatu negara. Kondisi ideologi suatu negara sangat mempengaruhi hasil karya sastra. Setiap negara yang mempunyai ideologi yang berbeda akan melahirkan hasil karya sastra yang berbeda pula. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, dan negara. Ia mengarahkan masyarakat menuju cita-citanya. Ideologi menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara serta membimbing bangsa dan negara. B. Kondisi politik. Kondisi politik suatu negara atau wilayah akan sangat mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Dan pergolakan kondisi politik dalam suatu waktu akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra pula. C. Kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian sebuah bangsa atau negara akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari sebuah karya sastra. D. Kondisi suatu negara. Selain kondisi ideologi, politik, dan perekonomian suatu negara, kondisi sosial juga akan mempengaruhi hasil sebuah karya. 3. Unsur ekstrinsik nilai-nilai dalam cerita. Nilai yang terkandung adalah salah satu unsur penting di dalam sebuah karya sastra. Nilai-nilai tersebutlah yang akan diambil oleh pembaca sebagai rangkuman isi dari karya penulis. Nilai-nilai dalam cerita diantaranya A. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam karya sastra berkaitan dengan ajaran agama. B. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika berlaku di dalam masyarakat. Nilai moral dalam sebuah karya sastra biasanya ditentukan dengan adanya sebuah perilaku dan tutur kata, baik yang diperankan oleh tokohnya. Yang C. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Nilai budaya juga dapat memberikan amanat terakhir dengan pelestarian budaya, amanat-amanat lainnya. D. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi para tokoh yang ada di dalam karya sastra dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Nilai sosial dalam sebuah karya sastra pada umumnya juga memberikan penjelasan dan gambaran terkait dengan fenomena sosial, rekonstruksi sebuah masyarakat, amanat, dan juga dikemas indah ke dalam sebuah karya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.